Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sa'ida minkum sahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur menghargai pemberian Allah, di mana pada siang hari ini kita masih diberi keberlimpahan kehidupan. Kita masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa minum minuman yang sejuk, masih bisa bernafas dengan lega, dan masih bisa memakan makanan yang halal dan thayyibah. Semua itu karena Allah memberikan kesehatan di dalam badan kita, dan Allah sudah memberikan kesempurnaan jasmani, pikiran dan jiwa kita. Maka dengan bersyukur, insya Allah pemberian Allah itu akan berkah bagi kita semua. Sidang Jumat yang berbahagia, kurang lebih sepekan lagi kita menginjak di bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita ini untuk menyongsong bulan Ramadan. Allah sudah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahru itu bulan. Jadi kalau bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bulan Syahru itu adalah dimulai dari Muharram berakhir dengan Dzulhijjah. Tapi kalau hilal, qamar itu adalah bulan yang kelihatan dari barat, nanti purnama, kemudian terakhir kecil lagi, dan bulan baru lagi. Jadi qamar atau hilal kita harus bisa membedakan. Maka di ayat ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas, bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk untuk manusia. Jadi manusia itu siapa saja. Oleh karena itu, di dalam bulan ini ya Al-Quran yang mulia turun di bulan mulia, yang menerima juga Nabi Agung yang mulia, yang menyampaikan juga malaikat yang mulia, semua serba mulia. Cuma itu yang berbahagia. Kemudian di situ sebutkan, faman syahida, maka man siapa orang syahida. Kalau dari kata syahida yashhadu itu membuktikan atau menyaksikan.
minkum dari kamu sekalian, minkumu asyahro. Nah, ciri syahro yang bisa menyaksikan syahro, bukan menyaksikan qamar atau menyaksikan hilal. Ayatnya di sini. Falyasumhu, maka adalah dia berpuasa, adalah dia saum. Ya, jadi ini kalau kita memahami ayat Al-Quran itu dengan terperinci, karena memang Al-Quran petunjuknya yang suruh berpuasa itu falyasumhu itu adalah faman sahida minkum syahru. Karena Allah membukakan ilmu disukan dengan peradaban dan kecerdasan manusia. Waktu itu Nabi karena masyarakatnya belum mengenal komputer, belum bisa menghitung astronomi secara lengkap, komplit, walaupun Nabi sudah tahu. Maka saat ini Allah telah membukakan ilmu dengan disukan dengan kecerdasan dan peradaban manusia, maka sudah bisa menghitung 200 tahun yang akan datang ada gerhana itu sudah bisa dihitung. Maka secara syariat bahwa saum dimulai yaitu 1 Ramadan. Ini syariat, semua sama, ormas orang Islam di mana saja di planet bumi ini, dari Arab Saudi, Indonesia dan lain-lain, semua sama. Syariatnya Ramadan dimulai 1 tanggal 1. Kemudian kalau Idul Fitri 1 Syawal itu syariat. Nah, bab nanti terjadi perbedaan hari ini sudah ranah fikih. Kita harus saling menghormati. Ada yang sudah mengatakan mulai itu karena wujudul hilal, karena hilal sudah wujud dengan ilmu pengetahuan yang Allah bentangkan tadi, yang Allah sudah membukakan tadi. Kemudian ada yang harus melihat, ya. Padahal kalau ayatnya kembali ke ayatnya memang faman syahida minkum syahra. Melihat syahra itu perhitungan yang sudah dimulai ya, dari Muharram sampai Dzulhijjah. Maka kalau dalam surah Yunus ayat 5 itu memang Allah menciptakan langit dan bumi ini. Juga peredaran matahari ini adalah untuk perhitungan, hitungan dan perhitungan. Nah, oleh karena itu maka kita persiapkan diri kita, karena di Ramadan adalah jiwa kita itu gembleng, maka jiwa itulah yang bertanggung jawab. Karena manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jadi seluruh kesalahan yang diperbuat bakal berdampak pada diri kita masing-masing. Sebagaimana pula kebaikan, amal khair, amal soleh itu juga berdampak kepada diri kita masing-masing. Berkali-kali Allah mengingatkan hal ini kepada umat manusia agar kita tahu konsekuensi atas perbuatan kita selama di dunia. Jangan sampai kita menyesal setelah semuanya sudah terjadi. Ibarat nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 40. Qala amma qalilil la yusbihuna nadimin. Dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal karena tidak memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan beramal khair, beramal soleh. Itulah yang disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwa Allah tidak sekali menzalimi kepada hambanya. Kalau kita melihat dalam surah Ali Imran ayat 187. Hadirin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam bulan Ramadan nanti jiwa kita harus kita tingkatkan kesadarannya, keinsafannya, kita tingkatkan spiritualnya, sehingga kita akan menjadi jiwa-jiwa yang bertanggung jawab. Karena jasmani ini, tubuh ini harus bisa mengantarkan jiwa kita kembali kepada kesucian. Karena waktu kita di ketuban ibu, janin itu sudah diberikan roh yang suci. Sebetulnya manusia itu makhluk suci,
hanya casingnya saja berbeda. Nah, maka casing atau jasmani ini seharusnya lah bisa mengantarkan kita kembali kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang harus bertanggung jawab jiwa kita ini, ya, segala perbuatan kita, dan yang bertanggung jawab itu bukan roh atau jasmani, tetapi adalah jiwa kita. Oleh karena itu, dalam berbagai ayat Allah memberikan gambaran tentang sentralnya peran jiwa dalam kehidupan seorang manusia. Jiwa ini lantas terkait dengan kesadaran, terkait dengan akal dan kecerdasan. Sidang Jumat yang berbahagia, manusia diberikan akal pikiran itu supaya bisa memilih. Makhluk yang bisa memilih adalah makhluk manusia. Kalau burung itu ya tidak bisa memilih, bisanya ya terbang, mencari makan, tidak bisa berenang, tidak bisa bikin kapal, tidak bisa bikin mobil dan lain sebagainya. Tapi manusia bisa. Ikan juga begitu, juga hanya di air. Tapi makhluk manusia itulah yang diberi pilihan-pilihan. Dan Allah sudah bentangkan tanda-tandanya, sudah bentangkan ayat-ayatnya, baik itu di semesta maupun pada diri kita masing-masing. Bagaimana dalam surat Fussilat ayat 53. Aku bentangkan ayat-ayatku di semesta ini dan juga pada diri. Maka tugas kita yang telah diberi jasmani yang sempurna, diberi pikiran yang sempurna, diberi jiwa dan roh yang sempurna, hendaklah jasmani atau raga ini bisa menghantarkan jiwa kita untuk kembali kepada Allah nanti dalam keadaan sebagaimana kita dilahirkan. Jadi kalau istilah yang saya sampaikan berulang-ulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah satu lingkaran. Titik awal dan titik akhir itu tidak kelihatan. Maka orang yang bisa menjaga jiwanya itu bersih, itu titik awal dan titik akhir itu tidak kelihatan karena selalu bersih jiwa. Jiwa ini dalam keadaan tidak terkoyak, jiwa ini tidak redup, jiwa ini tidak kotor. Sehingga kalau satu lingkaran kita buat dengan jari kita secara konstan, maka tidak kelihatan titik awal dan titik akhir. Itulah yang maksud Allah bahwa kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Seharusnya lah demikian karena kita sudah diberikan jasmani yang sempurna. Dan salah satu jalan untuk menuju itu adalah dengan shaur, di mana di situ jiwa kita bisa meningkatkan keinsafan, kesadaran, dan kita beramal dengan sebaik-baiknya, baik itu amal khair, amal soleh yang berhubungan dengan sosial dan kemasyarakatan. Karena di dalam saum bulan Ramadan itu ada aspek sosial, ada aspek spiritual, dan aspek yang lain. Kita akan mendapatkan secara pragmatis dari apa yang telah kita lakukan ataupun yang kita nanti akan lakukan di bulan Ramadan itu. Karena sebetulnya Allah sudah memberikan petunjuknya bahwa kita manusia ini sudah diberikan rambu-rambu supaya kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Namun karena manusia ini diberi nafsu, dan nafsu ini kalau kita tidak dimanage dengan sebaik-baiknya, nafsu ini akan menjerumuskan jasmani, menjerumuskan jiwa, dan menjerumuskan nanti kembali kepada Allah, tidak sampai kepada Allah, dia akan menjadi manusia yang merugi dan itu akan menyesal. Oleh karena itu kita sudah diberi sisa umur yang seberapapun harus kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Calana Allahu wa iyyakum minal faizin alamin wa taqlana wa iyyakum bi sudurihi min ba'di muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku